kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan memberikan tahapan-tahapan cara menggunakan JASP dengan data yang kami punya. Pertama itu dari data pertama. Tahapannya pertama kita buka datanya dulu dengan cara klik open. Di sini ada 4 jenis data yang bisa kita buka. 4 jenis source yang kita buka. Nah, di sini karena sebelumnya kami sudah membuka data, jadi langsung saja ke tugas kelompok 1. Oke. Jadi ini datanya yaitu antara suhu dan banyak gula. Langsung kita buka deskriptif, ya gitu. Lalu deskriptif statistik. Nah, di sini ada 2 data. Karena banyak gulanya jadi variabel, berarti kita pindahin ke variabel. Nah, baru kita lihat statistiknya. Kan kita juga mencari min, median, modus. Terus kuartil. Nah, terus kita juga mencari variansi dan standar deviasi. Maksimum minimumnya kita matiin aja karena nggak perlu. Oke, langsung kita ke box plots-nya. Nah, kita hidupin box plot, kita hidupin label outlier sama use color palette. Lalu kita hidupin distribution plots dan display density-nya. Nah, oke. Di samping adalah hasilnya. Sabar lagi loading. Nah, begitulah grafiknya kurang lebih. Oke. Jadi kita ke atas, di situ kita temuin min, median, sama modusnya. Nah, itu di tabel yang ini nih. Oke, begitulah yang A. Kita lanjut yang B ya. Kita ke regression. Terus ke linear regression. Nah, karena banyak gulanya jadi variabel, kita pindahin ke dependent variabel. Terus suhunya kita pindahin ke covariates. Nah, terus kita bisa nemuin Y sama dengan 6,414 ditambah 1,809x. Terima kasih. Oke, yang sekarang yang C itu mencari progress residual dan dependent variable. Kita masih di menu regression, terus pilih menu plots. Nah, itu terus kita checklist yang residual vs dependent. Nah, itu nanti langsung ada hasil gambarnya. Terus yang D, itu yang ditanya dari persamaan regresi, tentukan banyak gula yang dihasilkan pada suhu 1,25. Berarti kan tadi hasil regresi ya, Y sama dengan 6,414 plus 1,809X. Berarti X-nya diganti sama 1,25. Berarti nanti kita dapatkan hasilnya 8,67525. Oke, lanjut ke bahasan berikutnya. Oke, sekarang saya akan menjawab soal nomor yang bagian E, yaitu tentang korelasi. Pertama, di bagian input data, kita pencet regression. Lalu kita pilih correlation matrix. Bagian correlation. Ya, di classical. Lalu pada kedua
variabel dipindahkan ke kolom variabel. Lalu dari tabel terlihat bahwa R sama dengan 0,7,7. 0,707. Dan selanjutnya itu ada namanya besar sumbangan kontribusi suhu terhadap banyaknya gula. Nanti akan kami tampilkan dalam bentuk tutorial cara menghitungnya. Sekarang lanjut ke tugas kelompok 2. Pertama-tama kita, oh ya sebelumnya, jadi ini data yang kita dapatkan dengan menggunakan aplikasi JASP ini. Nah, bisa fungsinya banyak sekali di sini, fungsi-fungsi dari statistikanya. Nah, jadi sangat mudah digunakan untuk kaum awam yang ingin mencoba aplikasi ini. Selanjutnya kita akan menutup file ini, tugas kelompok 1. Nah, jadi selanjutnya kita akan recent file tugas kelompok 2. Nah, jadi ini untuk tugas kelompok 2 ini data yang kita punya, yang kami punya yaitu beda potensial, pengaruh dari beda potensial terhadap waktu pengisian baterai agar full. Oke, langsung ke tahap pertama yaitu descriptive statistik. Nah, jadi di sini yang dijadikan sebagai variabel yaitu adalah waktu agar baterai full. Nah, sudah didapatkan di sini rata-ratanya itu sangat besar, angkanya ada di sini. Nah, selanjutnya itu ada media sama modus. Nah, untuk rata-ratanya itu 3.532 dan mediannya 3.527,5, kemudian modusnya yang paling banyak yaitu 3.256. Nah, selanjutnya itu kita akan mencari variansi. Maksimum minimum kita tiadakan karena tidak diperlukan. Nah, jadi variansi yang kita dapatkan yaitu 36.825,2 dan standar deviasinya 191,899. Jadi variansi yang besar ini menyatakan bahwa data yang terdapat pada data yang kami kelola ini sangat bervariasi. Selanjutnya itu adalah box plot. Nah, color palette kita ganti biar ada warnanya. Nah, ini box plotnya seperti ini. Terus distribution plots. Sebentar lagi loading. Display. Nah, untuk distribution plots itu seperti ini hasil dari data yang kami buat. Oh iya, kuartil. Yang terakhir itu kuartil, kami lupa memasukkannya. Jadi kita masukkan saja. Jadi kuartilnya itu ada kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Kuartil satunya itu 3.437,75, kemudian kuartil 2-nya itu 3.527,5, dan kuartil 3-nya 3.632,25. Nah, jadi seperti itu. Lanjut ke bahasan selanjutnya yaitu regresi. Nah, jadi dari data ini kami akan mencari persamaan regresinya. Oke, jadi persamaan regresinya
kita masukkan waktu agar baterai full itu ke dependent variable, karena dia variable yang tergantung, dipengaruhi oleh beda potensial tersebut. Dan beda potensialnya kita masukkan ke covariance. Di sini udah didapatkan bahwa intercept-nya itu adalah intercept itu sebagai nilai kalau di persamaan regresinya itu jadi Y sama dengan 3800,714 dikurang 71,657 X. Oke. Dilanjut ke bahasan berikutnya ke materi berikutnya. Oke, nama saya Gevas Kareski. Saya akan menjawab pertanyaan tugas 2 bagian C. Nah, jadi kita lihat datanya dulu. Nah, di sini ada beda potensial dan waktu agar baterai full second. Beda potensial ini kita mempunyai 6 volt ya, ada 6 bagian. Setelah itu kita ke regresi. Nah, setelah itu kita import atau kita pindahkan beda potensial ini ke covariate dan waktu agar baterai full second-nya ke dependent variable. Sorry, masih saya terbalik. Setelah itu kita mencari plotnya. Untuk residual plotnya di sini ada 4. Nah, jadi kita memilih yang paling atas, residual versus dependent. Setelah itu kita mendapat, dan inilah hasilnya. Terima kasih. Dilanjut ke bagian berikutnya. Yang pertama, kita ngelakuin regresi, terus ke correlation. Kan ada 2 data. Yang pertama kita ambil beda potensialnya, masukin ke variabel, terus waktu agar baterai full-nya juga dimasukin. Nah, dari situ kita bisa melihat datanya di kanannya. Beda potensial sama waktu agar baterainya full. Oke, terima kasih. Dan untuk KP-nya nanti akan ditampilkan dalam bentuk tutorial cara menghitungnya. Jadi sekian dari kelompok kami, kelompok 5, terkait bagaimana cara penggunaan aplikasi JASP ini dalam membantu statistika data dan salah satu tugas dari mata kuliah probabilitas dan statistika. Bila ada yang salah dari penjelasannya, mohon maaf karena kami juga sedang dalam tahap pembelajaran. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.